Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas rajut dengan motif pohon Natal seperti ini. Nah, tas ini berukuran panjangnya 18 cm, untuk tingginya 20 cm, dan untuk lebar alasnya berukuran 4 cm. Nah, bagaimana? Sudah penasaran cara membuat tas cantik dengan motif pohon Natal ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami ya. Terima kasih. Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benangnya, di sini kita akan menggunakan benang polyester yang small ply. Di sini untuk warna dasar saya siapkan hijau muda. Lalu untuk pohonnya kita siapkan warna coklat dan hijau. Sedangkan untuk hiasan pohonnya kita siapkan warna merah dan putih natural. Untuk hakpennya kita menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Lalu kita siapkan juga gunting, korek api, meteran, penanda, jarum kristik, sepasang ring D, sepasang pengait, dan di sini ada paku keling untuk mempermanis strapnya nanti. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita buat dulu alas berbentuk persegi panjang. Saya menggunakan warna dasar yang hijau muda. Kita awali dengan simpul dan buat 40 rantai. Setelah membuat 40 rantai, selanjutnya kita buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua. 1, 2. Sini kita masukkan hakpen, ambil benang dan 2 serat kita jadikan 1. Berikutnya lakukan cara yang sama hingga ujung rantai. Setelah membuat SC hingga ujung, kita dapat total 39 SC. Selanjutnya kita buat 39 SC ini bolak-balik sebanyak 9 baris. Caranya, buat satu rantai dulu, balik, dan buat SC mulai dari lubang yang pertama hingga 39. Jadi kalau teman-teman kesulitan dalam menghitungnya, bisa dibantu dengan memasangkan penanda di stitch yang pertama. Akan kembali setelah mendapatkan 9 baris. Nah, seperti ini hasil jadinya setelah kita membuat 39 SC sebanyak 9 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling, 39 SC untuk sisi panjang dan 9 SC untuk sisi lebarnya.
SC kelilingnya sudah jadi. Di sini kita mendapatkan total ada 96 SC. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Selanjutnya kita ukur alas persegi panjang ini. Untuk panjangnya berukuran 16 cm dan lebarnya 4 cm. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian motif. Mulai dari baris pertama ini kita bekerja dengan dua warna benang, yaitu hijau muda dan coklat. Jadi benang warna coklatnya kita ikutkan. Kita awali dengan slip stitch di lubang kedua, lalu benangnya kita posisikan di atas hakpen seperti ini yang coklat. Ambil benang, selip dan kunci dengan satu rantai. Selanjutnya kita tambahkan dua rantai lagi. Ini adalah pengganti DC sebagai stitch pertama. Selanjutnya tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Ekor benang yang coklat kita arahkan ke sini. Satu, dua. Oke, di sini kita sudah buat 3 DC increase, kita sebut sebagai satu klaster hijau muda. Selanjutnya kita skip 2 lubang dan di lubang ketiga kita buat 3 DC increase lagi. Ulangi cara yang sama hingga mendapatkan 6 klaster hijau muda. Seperti ini hasil jadinya 6 klaster hijau muda. Selanjutnya kita akan buat satu klaster warna coklat. Jadi DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang warna coklat dulu. Kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita buat 3 DC increase lagi. Oke, di sini kita sudah punya 6 klaster hijau muda dan 1 klaster coklat. Selanjutnya kita buat 9 klaster hijau muda lagi. Nah, jadi ini pola untuk baris yang pertama, kita ulangi 1 putaran. Baris yang pertama sudah selesai, kita bisa akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Benang warna coklatnya kita ikutkan naik seperti ini. Selip dan kunci dengan satu rantai. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kedua.
kita buat 3 extended DC increase setiap klasternya. Untuk penempatannya di lubang kedua yang tadi kita skip. Di sini saya buat dulu satu pengganti extended DC. Pasangkan penanda. Lalu kita tambahkan 2 extended DC lagi di lubang yang sama. Caranya, kaitkan benang ke hakpen 1 kali, masuk, ambil benang. Kita punya 3 serat. Kita masukkan hakpen di 1 serat dulu, lalu di 2 serat, dan 2 serat terakhir. Kita ulangi ya. Kaitkan benang ke hakpen, masuk, ambil benang, ada 3 serat, kita masuk di 1 serat dulu, 2 dan 2 lagi. Kita ulangi cara yang sama hingga mendapatkan 6 klaster warna hijau muda. Nah, seperti ini kita sudah mendapatkan 6 klaster hijau muda. Selanjutnya kita buat 2 klaster warna coklat. Jadi EDC yang terakhir kita selesaikan dengan warna coklat dulu. Baru kita buat 2 klaster coklat. Next, kita buat 8 klaster hijau muda lagi. Seperti ini pola untuk baris yang kedua, kita ulangi 1 putaran. Baris yang kedua sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris yang ketiga. Untuk baris ketiga dan seterusnya akan kita kerjakan setiap klasternya dengan tusuk 3 DC increase. Jadi di sini kita buat satu pengganti DC dulu. Untuk penempatannya ada di DC kedua atau DC yang tengah. Pasangkan penanda. Kita tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Oke, untuk baris ketiga ini kita buat 7 klaster hijau muda, lalu 1 klaster coklat, dan 8 klaster hijau muda lagi. Benang yang warna coklat kita sembunyikan, caranya posisikan benangnya seperti ini ya. Oke, seperti ini pola untuk baris yang ketiga, kita ulangi 1 putaran. Baris yang ketiga sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang keempat.
Kita buat 7 klaster hijau muda. Lalu di sini kita buat 2 klaster coklat dan 7 klaster warna hijau muda lagi. Seperti ini pola untuk baris keempat, kita ulangi 1 putaran. Baris keempat selesai dan ini hasil jadinya. Selanjutnya untuk baris kelima, benang warna coklat sudah tidak ikutkan. Jadi benang warna coklat bisa kita tinggal. Kita ganti dengan benang warna putih. Kita slip stitch dulu. Kunci dengan 1 rantai. Untuk baris yang kelima ini kita buat 8 klaster warna hijau muda. Lalu kita buat 1 klaster putih dan 7 klaster hijau muda lagi. Untuk benang warna coklatnya sudah bisa kita potong ya. Seperti ini pola untuk baris yang kelima, kita ulangi 1 putaran. Oke, baris kelima sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris keenam. Kita buat di sini 8 klaster warna hijau muda. Lalu 2 klaster putih dan 6 klaster hijau muda lagi. Caranya sama, kita buat 3 DC increase setiap klasternya. Seperti ini pola untuk baris keenam, kita ulangi 1 putaran. Baris yang keenam sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya untuk baris yang ketujuh akan kita kerjakan dengan 4 warna. Jadi di sini sebelum slip stitch kita siapkan dulu benang yang warna merah dan hijau. Kita tempatkan posisinya di atas hakpen seperti ini. Selip dan kunci dengan 1 rantai. Nah, dari sini kita akan buat 3 klaster hijau muda. Kalau sudah, selanjutnya kita buat 5 klaster warna hijau.
Lanjut, kita buat satu klaster putih, satu klaster merah, dan satu klaster putih. Selanjutnya kita tambahkan lagi 5 klaster warna hijau. Oke, seperti ini pola untuk baris ketujuh. Kita ulangi satu putaran. Baris yang ketujuh sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-8. Karena baris ke-8 kita awali dengan benang warna hijau muda, jadi di sini untuk slip stitch yang terakhir, untuk DC yang terakhir ini slip stitchnya kita kerjakan dengan hijau muda. Seperti ini. Slip di stitch pertama dan benang yang warna lain kita naikkan. Setelah slip kita kunci dengan satu rantai. Nah, di sini kita akan buat 4 klaster warna hijau muda dan 4 klaster warna hijau. Oke, selanjutnya kita buat satu klaster putih, 2 klaster merah, dan 1 klaster warna putih lagi. Kalau sudah, selanjutnya kita tambahkan 4 klaster warna hijau. Nah, seperti ini pola untuk baris yang ke-8. Kita akan ulangi satu putaran. Baris yang ke-8 sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Teman-teman tinggal lanjutkan terus dengan cara pengerjaan yang sama sesuai pola tulis berikut ini ya.
Oke, ini dia hasil jadi motifnya setelah kita kerjakan hingga baris ke 30 sesuai dengan pola tulisnya. Selanjutnya untuk baris yang ke 31, benang yang warna merah ini sudah tidak kita ikutkan, jadi kita hanya menggunakan satu benang saja, yaitu hijau muda. Kita buat selip dulu, lalu kunci dengan satu rantai. Nah, khusus untuk baris ke 31 ini, setiap klasternya kita kerjakan dengan tusuk 3 SC increase. Caranya, masukkan hakpen ke DC tengah atau yang kedua. Ini adalah SC yang pertama, kita tambahkan 2 SC lagi. Jadi di sini kita sudah punya satu klaster hijau muda. Kita ulangi cara yang sama, satu putaran. 2, 3. Seperti ini hasil jadinya untuk baris yang terakhir. Sekarang kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, ini dia hasil jadinya untuk motif badan tasnya. Bagian depan dan belakang motifnya sama. Lalu untuk sisi baik dan sisi buruk juga sama rapinya. Langkah selanjutnya kita buat list bagian atas. Di sini saya menggunakan benang yang warna hijau muda. Kita mulai membuat SC keliling dari bagian samping. Bisa kiri, bisa kanan ya. Ambil tengahnya, lalu kita buat SC di masing-masing lubang. Kita akan kerjakan dengan teknik memutar tanpa slip stitch hingga mendapatkan tinggi yang diinginkan. Saya sudah selesai menambahkan 5 baris SC. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama, lalu kita potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, tas dengan motif pohon Natalnya sudah jadi. Di sini saya juga sudah siapkan strap yang diberi simpul supaya panjang pendeknya bisa disesuaikan. Kita tinggal pasangkan di sini. Jadi tadi ring D-nya saya pasangkan waktu mengerjakan SC keliling baris ketiga ya. Seperti ini. Sedangkan untuk finishingnya teman-teman bisa tambahkan furing dan resleting, atau kalau tanpa furing bisa juga dengan menambahkan kancing magnet di bagian tengah. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas dengan motif pohon Natal. Semoga video ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.